datang ya di Minutes in Up Bali edisi pertama. Minutes of Manager itu kita berharap banget kita tuh bisa kenalan langsung, bisa belajar networking, bisa diskusi bareng-bareng. Masih bisa bersama dia. Yang kedua, masih bisa lihat dia. Zaman dulu tuh balance kalau di hidup, tapi kadang kita hidup tuh nggak balance gitu. Nah kalau nggak balance tuh kayak gini, benar nggak? Apakah teman-teman di kantor merasa kayak gini? Saya rasa teman-teman yang ada di Bali sih nggak ya kayaknya ya, karena that's what itu kenapa alasannya teman-teman pindah ke Bali ya, karena biar kita lebih relax, nggak stres dikejar deadline atau nggak stres di kantor. Jadi zaman dulu tuh orang-orang bisa hidup sampai ratusan tahun tinggal di gua gitu kan, karena mereka finding balance dalam hidupnya. Jadi mereka merasa nanti akan ada siaran selanjutnya, tapi ya mereka merasa cukup aja gitu sih, balance. Jangan ngasih lihat wealth gitu, karena orang karena akan ada maling gitu kan. Misalnya kalau kita nggak lihat apa ya makanan atau nggak lihat apapun, ya nggak akan ada kepikiran buat mencuri juga. Sebagai seorang psikolog, aku harus berusaha menjaga diriku sebagai seorang yang calm, fokus, cukup tenang, dan bisa memfasilitasi permasalahan orang lain. Tapi nggak jarang juga dalam pekerjaan sebagai seorang manajer, aku harus mau nggak mau harus sedikit tegas, harus sedikit passionate. Kadang juga perlu marah juga, karena kadang ada hal yang tidak bisa dijelaskan dengan baik-baik saja. Gitu. Dan ini menimbulkan dilema, dan aku yakin banyak juga teman-teman sini punya dilema akan berbagai peran dalam kesehariannya. Pengen menghabiskan waktu sama keluarga, ya, tapi pengen juga mungkin menghabiskan waktu di tempat kerja, mengejar berbagai hal yang mungkin belum bisa kita capai. Jadi banyak hal yang bertolak belakang dan dilematis dalam diri kita. Contohnya juga kita pengen punya karir yang gemilang, kita pengen achieve banyak project, kita bisa pengen memenuhi KPI dan seterusnya. Tapi kita juga pengen hidup tenang dong. Diam di Bali, santai, pantai, beach, ya seperti yang kita lakukan semuanya. Jadi banyak kontradiksi dan termasuk salah satunya purpose dan contentment. Apakah kita mau mencari tujuan hidup yang besar, jauh di sana dan membuat kita fulfill, atau kita ingin mencari kecukupan, contentment, kepuasan dari apa yang kita temukan sehari-hari. Jadi nggak jarang di dua pilihan ini kita akhirnya berusaha untuk memilih. Gue maunya apa sih? Gue mau purpose atau gue mau contentment? Gue mau hidup sibuk atau hidup santai? Dan kita berusaha untuk mencari suatu hal, pilih satu jalan yang selaras. Dan caranya sih gitu. Dan mungkin kita sudah mencoba memilih. Tapi nggak jarang setelah kita milih, kita memilih pilihan lainnya. Awalnya mungkin kita sudah gue bakal berkarir, tiba-tiba apply beasiswa S2. Awalnya milih, gue mau berkeluarga tahun ini, diundur lagi karena budgetnya dipakai untuk buat bisnis. Kita mulai melirik pilihan lain yang mengasihkan, kita mau melirik pilihan lain yang mungkin sepertinya menggiurkan, dan kita malah berbelok dengan pilihan utama yang awalnya kita sudah pilih. Ini terjadi berkali-kali dalam hidup kita, dan aku rasa mungkin teman-teman sini usianya 20, 30, 40, dan beberapa kali kita bergerak memilih arah dan mutar kembali, dan akhirnya sampai di kebingungan yang sama. Apakah gue harus memilih A atau B? Gue harus memilih 1 atau 2? Gue harus menghabiskan waktu untuk C atau D? Jadi kebingungan, dan kebingungan. Nah sekarang gue pengen mengajak kita semua di sini, mungkin buat kita yang lagi bingung, ini mungkin waktunya kita untuk berhenti sejenak. Kita jawab pertanyaan, kenapa sih gue gak bisa menentukan? Mungkin jawabannya adalah karena yang kedua-duanya, pilihan purpose atau contentment itu memang masih sama-sama penting buat kita. Kita nggak bisa pilih bukan karena kita indecision, tapi karena kita menganggap dua-duanya penting. Ya jadi, kenapa nggak keduanya? Kenapa kalau sekarang kita masih di rumah? Ya nggak apa-apa, mungkin belum waktunya baru kita memutuskan. Nggak apa-apa kita ambil dua-duanya, nggak apa-apa kita coba kejar dua-duanya. Pengen rumah mewah, tapi pengen juga hidup sederhana. Pengen nikah, tapi juga pengen menghabiskan waktu untuk banyak sendiri. Jadi kita tuh memang makhluk yang unik. Kita makhluk yang kompleks, kita makhluk yang banyak kontradiksi.
Tapi ya namanya manusia ya begitu. Mungkin ini waktunya buat kita embrace that contradictory part of ourselves untuk merangkul ketidakselarasan dan dilema dalam diri kita. Karena memang ya, bukankah mengakui bahwa diri ini tidak selaras itu juga merupakan bentuk keselarasan yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Luar biasa. Kim, brand strategis dari Boleh Dicoba Digital. Bapak kita silakan. Thank you. Kalau tadi Giral ditodong buat ngobrol, gue ditodong untuk bikin ini tadi siang. Oke, boleh. Perkenalan, gue Kim, sebagai brand strategis yang sebenarnya slash consultant, ngebantuin banyak banget stakeholders, business owner, dan sebagainya untuk mengambil keputusan dengan berbagai macam pertimbangan. Di sini ada main format mantap, ada dulu. Shout out dulu yang telah membaptis saya jadi strategis. Oke, somehow menjadi strategis itu ngebuat aku punya pandangan lain tentang hidup dan akhirnya mungkin ini yang disebut dengan occupational hazard, in search of sweet spot. Karena tadi yang disebut Mas Tanjo ya, kayak dilema ya memang akan selalu ada tarik-tarikan ya, akan selalu ada tarik ulur. Dan bagaimana aku sebagai brand strategis ini membantu untuk mereka mempertimbangkan dari dilema, trilema, quadrilema, and every problem in your life. So yeah, well, life is problematic. Kita selalu mendapatkan itu. Tapi tenang, dan yang harus selalu kita lakukan dan harus selalu kita tanya ke diri kita adalah the $1 million questions, why and how. Ini aja udah dualitas. Kita selalu nih kayak, ya caranya gimana? Ya tapi kenapa harus begitu? Itu selalu bolak-balik, back and forth kita ada di situ dan ya udah dipenuhi aja satu-satu. Dan jawabannya mungkin ada di intention dan juga ambitions. Refer ke tema kali ini ya, finding balance. Intentionnya ya niatnya tuh kayak gimana sih, purpose-nya tuh kayak gimana sih, sejelas apa kita bisa membangun purpose kita atau goals kita. Itu harus dibangun sampai akhirnya jelas banget. Tapi juga harus diiringi dengan ambition. Dimana ambisi kita akhirnya bisa ngebantuin nge-build pathway yang clear, yang bisa bantu kita untuk meraih. Dan tentang result dan juga prosesnya ya itu contentment dan juga result. Resultnya ya kita harus content sama resultnya. Apapun, mau itu milestone, mau itu end resultnya. Tapi tanda sini juga kita harus benar-benar gak mau kalah ya. Gue gak mau tahu, pokoknya lanjut lagi, coba lagi. Bicara karir juga ini pasti banyak banget teman-teman di sini yang antara profesi atau mungkin yang bekerja di kantor, mau jadi generalis atau spesialis, itu juga pasti dapat kayak, aduh, gue harus jadi apa ya, gue harus jadi apa. And it's okay. It's okay to be somewhere in between, karena sebenarnya possibility yang kita butuh banyak. Ini ada salah satu filosofer bilang kalau anxiety itu dizziness of freedom, karena akhirnya kita melihat boundlessness of own possibilities. Banyak banget possibility, tapi tenang. Walaupun kalian punya anxiety, pastikan kamu healthy dan tetap pergi party. Jadi itu jangan sedih, kalian harus tetap find entertainment buat apapun yang sedang kalian hadapi. Jadi jangan lupa untuk adapt dan juga respond. Adapt di sini pastiin kalian notice sama semua hal yang ada di sekitar and respond accordingly. Jangan react. Kita harus bisa ngasih respon yang cukup mindful, yang cukup thoughtful. Tenang, sabar, kuasain. Ini satu quotes dari teman yang akhirnya ini ada yang kurang nih. Kita nggak bisa cuma tenang, sabar dan kuasai aja. Tapi di sisi lain ada yang mau tambahin itu tenang, sabar, pelajari, kuasai, dan taklukkan. Jadi kita harus sabar, lihat dulu sekitar, pelajari dulu, kuasai momentumnya, kuasai situasinya, baru akhirnya kita taklukkan, kita overcome. Gitu. Akhirnya kita bisa ngambil decision yang lebih mindful, yang lebih thoughtful. Ini cukup berat karena pada akhirnya ini juga mengingatkan aku ke salah satu tim yang akhirnya menghadirkan event ini. Pergi ke alam untuk mengalami ini agak metaforikal, agak figuratif itu. Ya kita harus pergi ke alam untuk akhirnya kita benar-benar mengalami alam tersebut sampai akhirnya kita punya pemahaman itu. Alamnya alam apa aja? Alamnya banyak banget. Ya alam-alam sosial, alam-alam vocational, alam-alam nasional, alam-alam spiritual, dan ini tuh pada akhirnya semuanya saling berkaitan.
semuanya tarik ulur. Apapun yang terjadi di 4 area ini di hidup kita itu akan saling tarik ulur, akan saling memberikan kita tadi dilema, trilema, dan bahkan quadrilema. Jadi kita harus nentuin balance-nya di mana sih? Dan menurutku pribadi, balance is not a state. Balance is an act. Karena ya kita namanya nyari keseimbangan ya pasti tarik ulur, nyari posisi yang enak dari dua hal yang saling terkait. So I guess I want to remind all of you to find yourself and find your sweet spot in life. Yeay, thank you Raffi. Open Access itu perusahaan jaringan seperti ini. Kesan saya, ya saya itu di depan laptop sih. Saya nggak ada foto yang lebih bagus, jadi mirip-mirip lah ya. Oke next, jadi ngomongin soal work-life balance loh. Jadi beberapa mungkin 10 tahun terakhir hidup saya memang work-life laptop kayak kemana-mana bawa laptop, kerjaan bawa laptop, sama kerja bawa laptop, terus liburan juga bawa laptop, dan sampai akhirnya jadi pekerjaan saya itu sebenarnya di sini sih. Jadi kayak kalau orang muda di situ disuka, saya paling bawah. Jadi main pekerjaan saya itu programmer gitu kan. Ya, I have no life gitu kan sebenarnya. Jadi sampai mungkin 2 tahun belakangan saya mencari apa ya yang bisa untuk riset gitu kan. Dan kebetulan saya suka nonton kartun gitu kan. Dulu waktu kecil saya kenapa sih Squidward seperti ini gitu. Dan setelah setelah makin dewasa baru sadar kenapa Squidward di sini memang seperti ini. Dan kenapa sih SpongeBob kok happy ya gitu kan. Jadi kayaknya ada yang salah dalam hidup saya gitu kan. Jadi mulai mencari apa yang bisa saya lakukan sebelumnya. Oke, lihat dulu. Ya, ya, saatnya untuk mencari apa yang harus kita lakukan. Jadi 2 tahun lalu saya mulai umur 30-an. Jadi 2 tahun lalu saya umur 30, saya menentukan untuk mencoba semua aktivitas yang bisa saya lakukan di yoga, nanti kita alam, dan yang olahraga, pokoknya banyak hal saya untuk mencari sebenarnya saya butuh apa sih untuk ini. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak ada masalah juga sih. Dan akhirnya sampai ketemu yang terakhir lah ke psikolog dan terapi. Jadi kata Bali Usada tadi. Oke, dan akhirnya 2 tahun belakangan itu saya benar-benar ambil studi keterampilan. Jadi benar-benar ini terakhir saya ke explore banget, libur banget, jadi solo traveling. Setahun sebelumnya itu saya explore Bali Barat, tadi dari Sumatera sampai ke bawah. Dan ternyata secara kita pengennya masih jalan-jalan. Ternyata di dalam jalan-jalan itu bukan pemandangannya atau apanya yang buat saya ketemu insight-nya, tapi ketemu dengan orang-orang ternyata bahwa di situ disadarkan bahwa hidup saya itu jauh lebih beruntung dari yang mereka miliki kayak gitu sih. Jadi akhirnya ketemu apa yang saya butuhkan ternyata bukan jalan-jalannya, tapi ketemu lebih banyak orang, lebih banyak bersyukur, jadi bisa produktifnya naik lagi. Produktif itu nggak akan selamanya di atas loh, kadang-kadang juga. Jadi yang paling penting itu adalah ketemu goals-nya apa, gitu kan, saat kita apa di momen yang buruk kita tahu mau ngapain sih untuk mereset goals-nya lagi seperti itu. Oke, dan salah satunya mungkin tadi set goals, kemudian waktu balik kantor, ya ngomongin kantor ya boleh yang bagus, kayak kantinnya boleh dibenahi, boleh teratur, boleh mengimplementasikan apa yang saya dapat di jalan-jalan itu ke kehidupan. Dan punya tim yang bagus ternyata sangat berpengaruh terhadap work-life balance kantor kita. Dan salah satu hobinya dulu kan naik gunung gitu kan, dan kenapa di atas itu di atas itu sepi gitu kan. Kita sebagai kan saya nggak bukan manajer gitu sih, lebih tepatnya tapi kayak menghandle semuanya gitu kan. Jadi yang banyak dapat diambil adalah di atas itu nggak ada siapa-siapa, kita udah capek ya udah sudah start semuanya gitu. Dan itu butuhnya untuk rangkul barang-barang dan tadi kan Squidward
Ya kayak gitu ya. Tadi mungkin teman-teman resolusinya di 24 semoga semuanya bisa menjadi sekutu yang sedang negatif. Kayak gitu. Oke, dan ngomong soal resolusi, semoga tahun depan bisa tercapai resolusinya. Jadi ini dari saya, kita punya tim yang kecil, tapi kita punya impact yang besar. Karena kita memang sangat besar kita ngurusin soal matematik dan jaringan. Terima kasih banyak. Luar biasa. Lalu juga ada beberapa pertanyaan berhubungan dengan konten. Nama saya diri dulu. Selamat malam semuanya, salam kenal. Saya Alia, kebetulan tadinya mungkin pas pertama kali daftar aku orang-orang profesional media, tapi sebenarnya baru saja selesai, baru saja terima dari alhamdulillahnya. Jadi starting from next week akan bekerja di tempat baru namanya itu sebuah program. Wah. Di mana tuh? Maksudnya basic di Jakarta tapi di Tema. Remote working ya? Sesuai dengan tema di start sebelumnya, remote working. Remote working. Boleh. Mungkin aku boleh bacakan pertanyaannya sebentar. Oke, ini tentang containment. Diingat-ingat ya, mungkin ada containment dan pertanyaan yang sama karena kita akan mengajak untuk anak-anak yang semangat setelah ini. Menurut kamu, apakah orang yang bahagia sudah pasti merasa tenang? Wow. Bahagia. Wow. Oke, pertanyaan yang sulit tapi bisa dijawab. Oke. Karena bahagia itu biasanya orang bisa pura-pura bahagia, bisa benar-benar bahagia pada menit, detik, hari itu juga, tapi bisa jadi mereka menyimpan dari kesalahan yang sebenarnya mereka masih cari solusinya. Jadi orang bahagia ketika belum tenang. Oke. Orang bahagia belum tenang.